Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Karena awal tahun ada satu konten yang wajib banget dibikin setiap awal tahunnya, yaitu kita akan membicarakan film yang paling diantisipasi sepanjang tahun 2025, film yang paling dinantikan dan paling worth it buat teman-teman tonton. Nah, langsung saja di tahun 2025 ini ada banyak sih film-film yang menarik. Inilah dia deretan film yang paling diantisipasi di tahun 2025. Yang pertama ada di bulan Februari, yaitu Captain America Brave New World. Rilis di 14 Februari 2025. Captain America Brave New World ini akan menceritakan pengalaman dan juga perjalanan baru dari Captain America yang baru juga, yang tadinya adalah Steve Rogers, sekarang berpindah menjadi Sam Wilson, di mana Sam Wilson sebelumnya menjadi Falcon, pendampingnya dari Captain America. Tiba-tiba Captain America tua di akhir dari Endgame memberikan shield-nya dan memberikan kepercayaan title Captain America kepada Sam Wilson, dan di sini Sam Wilson harus berjuang untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, termasuk juga kepercayaan dari kita sebagai penonton, dan dia akan melindungi presiden dari Amerika Serikat yang akan menjadi Red Hulk nantinya. Ada banyak banget karakter-karakter yang muncul di film ini, dan film Captain America Brave New World juga adalah film pertama dari Marvel yang akan tayang di layar lebar. Setelah Captain America Brave New World, ada lagi satu film yang rilis sama di tanggal 14 Februari 2025, yaitu Paddington in Peru, di mana di film ini adalah film ketiga dari Paddington, akan menceritakan dia akan mengarungi hutan Amazon di Peru, mengelilingi dan juga mencari rumah pensiunan beruang untuk mencari Bibi Lucy. Dan di sini banyak banget karakter-karakter lama yang akan hadir. Buat teman-teman penggemar dari dua film Paddington sebelumnya, wajib juga untuk nonton film Paddington in Peru yang akan rilis di Februari 2025. Sekarang kita berlanjut ke bulan depannya lagi, yaitu di Maret, tepatnya di 7 Maret 2025 akan hadir film Mikey 17, di mana film ini akan diperankan oleh Robert Pattinson, akan memerankan karakter Mikey yang akan dikirim ke luar angkasa dan akan dikloning banyak dikloning. Trailernya udah muncul, kan bisa lihat trailernya di sana. Kita akan melihat bahwa dia setelah sang empunya tubuh meninggal, ingatan ini akan ditanam ke cloningannya dan berulang kali dia akan menjalankan misi. Nah, uniknya film ini disutradarai oleh sutradara dari Parasite, yaitu Bong Joon-ho, dan banyak banget karakter-karakter terkenal juga yang akan hadir. Dan Mikey 17 juga salah satu film yang gue rekomendasikan untuk kalian tonton, dan ini cukup unik dan juga salah satu yang kita tunggu karena memang selalu delay dan akhirnya rilisnya di 7 Maret 2025. Masih di bulan yang sama, tepatnya di tanggal 21 Maret akan hadir film dari Disney yang juga menjadi andalan di sepanjang 2025, apalagi kalau bukan Snow White. Film ini merupakan live action dari animasi Snow White tahun 1937, dan ini bakal keren banget dan salah satu yang ditunggu para penggemar dari Disney. Meskipun memang ada beberapa kontroversi dari pemeran utamanya itu Rachel Zegler, kemudian juga ada Gal Gadot, dan masih banyak lagi pemeran-pemeran lainnya, namun sutradara Mark Webb juga menjanjikan bahwa film ini akan menampilkan petualangan yang kurang lebih mirip dengan versi animasinya. Jadi ini salah satu film juga yang rekomendasi ditonton bersama dengan keluarga kalian. Sekarang kita berlanjut ke bulan depannya lagi, yaitu di April, tepatnya di 4 April 2025 akan hadir film dari game Block yang sangat terkenal, apalagi kalau bukan A Minecraft Movie. Ya, A Minecraft Movie ini akan diperankan oleh Jason Momoa, Emma Mayer, Daniel Brock, dan masih banyak lagi yang lainnya, dan ini akan diangkat dari versi game yang sangat populer, dan kita akan melihat bagaimana mereka membuat treatment-treatment menarik dari game yang menurut kita apakah bisa nih dibuat live action. Dan ini salah satu film juga yang gue tunggu-tunggu, apakah akan menyamai kesuksesan dari Mario Bros ataupun dengan beberapa kayak contohnya Sonic the Hedgehog juga, apakah mereka sanggup menyamai kesuksesan tersebut, kita lihat aja nanti. Tapi memang sejak dirilisnya teaser trailer ada banyak sekali yang kurang terima dengan film ini, dengan penggambaran dari Minecraft mereka di versi game dan juga filmnya. Tapi setelah rilisnya trailer kemarin agak sedikit terbungkam nih yang nggak suka, karena memang cukup menjanjikan, dan ini salah satu film juga yang cukup rekomendasi untuk kita tonton April 2025. Berlanjut ke bulan depannya lagi, yaitu di 2 Mei 2025 akan hadir lagi film kedua dari layar lebar MCU, tentu saja adalah Thunderbolt. Ini salah satu film yang gue nantikan juga karena akan memperlihatkan beberapa anti-hero yang cenderung juga sempat jahat gitu ya. Akhirnya disatukan dan diberikan kelompok namanya Thunderbolt. Di sini ada Bucky, ada Red Guardian, Sentry, Yelena Belova, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kisah dari Thunderbolt ini dimulai, dan kabarnya yang bikin kita salut juga bahwa Thunderbolt ini kabarnya terinspirasi juga dengan film The Raid yang pertama, di mana kan menceritakan dia akan menguasai suatu gedung, naik ke atas sampai ketemu bosnya. Dan di sini juga Yelena Belova, Bucky Barnes akan ketemu dengan Val yang merupakan
Antek Nick Fury versi ceweknya. Di sini kita akan melihat bagaimana kerennya mereka, dan gue cukup optimis dengan Thunderbolt. Dan buat teman-teman yang juga mungkin pengen lebih luas lagi jangkauan dari teori, pembahasan trailer, breakdown, kita udah bikin di video sebelumnya, kalian search aja masuk ke beranda kita. Sekarang kita berlanjut ke film selanjutnya, masih di bulan Mei, yaitu di 23 Mei 2025 ada film dari Disney yaitu Lilo and Stitch, dimana ini merupakan remake dari live action versi tahun 2002. Karakter Lilo juga sangat memorable, pasti disukai oleh keluarga dan juga anak-anak semuanya, dan kita akan lihat apakah semenjanjikan itu. Film Lilo and Stitch ini disutradarai oleh Diane Fisher-Camps, dan kita akan lihat nanti perkembangannya. Masih di bulan Mei 2025, tepatnya di tanggal 30 Mei 2025 akan hadir juga film yang paling dinantikan juga, tentu saja adalah Karate Kid Legends, dimana di film ini cukup menarik karena memang karakter lama dari Karate Kid tahun 80-an akan hadir juga di film ini, yaitu Daniel LaRusso, dan juga bertemu dengan Mr. Han yang diperankan oleh Jackie Chan. Dan di film ini kita akan melihat bagaimana kolaborasi mereka, dan gue penasaran bagaimana Daniel LaRusso akan melatih anak didinya sebagai bela diri. Kita akan melihat serunya film ini. Kita juga udah reaction versi trailernya, buat teman-teman yang belum tahu trailernya silahkan kulik-kulik aja di video kita sebelumnya. Di film selanjutnya rilis di 23 Mei 2025 ada film Mission Impossible The Final Reckoning, di mana film ini akan melanjutkan film di part pertama sebelumnya, di mana Tom Cruise sebagai Ethan Hunt akan mengejar banyak sekali penjahat-penjahat dan akan melawan AI. Dan ini juga digadang-gadang menjadi film terakhir dari Mission Impossible yang diperankan oleh Tom Cruise. Tapi kita nggak tahu apakah kalau memang mungkin berhasil film final ini, mungkin akan ada film selanjutnya. Tapi kalau kita melihat umur dari Tom Cruise yang sudah tidak muda lagi, kita akan benar-benar menantikan film terakhirnya ini, dan kita akan nonton, dan ini juga rekomendasi untuk kalian tonton di tahun 2025. Berlanjut ke bulan depannya lagi, di bulan Juni, tepatnya di 6 Juni 2025 bakal hadir film yang judulnya adalah Ballerina. Film Ballerina ini merupakan spin-off dari dunia John Wick. Di film ini kita akan dibawa dengan karakter yang diperankan oleh Ana de Armas. Ini wow, ini salah satu film yang gue nantikan juga karena setidaknya akan muncul John Wick juga meskipun sebagai cameo. Di sini kita akan melihat bagaimana John Wick versi cewek itu wah, menakjubkan banget. Buat teman-teman yang udah nonton trailernya juga kayaknya sama kayak gue, benar-benar menantikan film ini karena memang sejatinya film cewek yang dibikin kuat tuh kayak Ballerina. Jadi nggak yang emansipasi bla 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 yang cewek lemah dijadikan superhero gitu, enggak. Tapi ini Ballerina bener-bener gue menjanjikan kuat banget. Jadi kita akan menantikan bagaimana perjalanan dari Ballerina ini yang diperankan oleh Ana de Armas dalam tradisi Ruska Roma. Masih di bulan Juni, tepatnya tanggal 13 Juni 2025 bakal hadir live action dari film Toothless untuk pertama kalinya, yaitu How to Train Your Dragon, di mana di sini akan melihatkan versi live action dari Hiccup plus juga ada Toothless versi live action. Kita udah lihat juga teaser trailernya, ini cukup menjanjikan dan sangat mirip kayak materi aslinya seperti di film-film pertama dari Toothless dan juga Hiccup. Tentunya film ini akan melihat bagaimana pertemuan dan juga persahabatan awal antara sang dragon dengan si Hiccup ini, dan bagaimana mereka akan membasmi kejahatan dan juga menentang orang tua dari Hiccup yang pengen banyak naga itu dibunuh. Jadi kita akan lihat menjanjikan apa film ini, dan kita akan nantikan juga update-update dari trailer selanjutnya setelah kita menyaksikan teaser trailer sebelumnya. Di 20 Juni 2025 bakal hadir juga film yang wajib banget juga ditonton. Ini tentang zombie dan juga hari kiamat. Zombinya bukan menye-menye, ini cepet banget zombinya. Dimana Cillian Murphy juga akan ikut hadir lagi setelah di film pertamanya, dia ikut lagi di film ini, tentu saja 28 Years Later. Dimana ini juga merupakan film-filmnya para sinepil menurut gue ya. Dan kita akan menantikan bagaimana Taylor Jensen juga bakal hadir di film ini setelah memerankan Kraven the Hunter. Dia juga dihadir di film ini, dan gue suka banget genre-genre zombie yang enggak yang menye-menye gitu, langsung cepet banget membunuh, itu baru ancaman menurut gue gitu ya. Jadi 28 Years Later menurut gue salah satu film yang wajib juga untuk ditunggu di bulan Juni 2025. Kemudian di tanggal 27 Juni 2025 ini ada lagi satu film keren, judulnya ada F1, dimana film ini diperankan oleh Brad Pitt. Udah lama banget kita nggak menantikan film Brad Pitt di tahun 2024-2023. Di sini juga cukup keren, dimana Brad Pitt akan berperan sebagai Sonny Hayes, legenda dari F1 yang di masa pensiunnya harus turun menjadi mentor dari pembalap muda. Dan kita akan melihat bagaimana visual sih, gue menantikan F1 ini visual karena memang kabarnya memang visualnya udah diambil di tahun 2023, tepatnya di balapan F1 yang asli. Jadi ini kayak momen deg-degannya itu juga keren. Gue juga cepat lihat BTS yang dihadirkan juga cukup deg-degan. Kita nantikan apakah ada sisi menarik dari film ini. Setidaknya ya di tahun 2025 ini ada genre balap-balapan lah gitu ya. Dan di film selanjutnya ternyata di tanggal yang sama, itu di tanggal 27 Juni 2025 ada film Megan 2, dimana film yang pertama di Megan, dimana boneka
android yang menyeramkan ini juga cukup bikin jantung kita deg-degan ya kita. Dan akhirnya mereka membuat film yang kedua karena film pertama cukup sukses. Jadi kita akan melihat bagaimana ancaman dari Megan, sang boneka ajaib android dan serem ini, kita gimana bilangnya. Tapi gue salah satu yang menantikan banget perkembangan dari film Megan. Jadi cukup menarik ya. Setelah nonton F1 nanti lanjut lagi nonton Megan. Wow, menarik banget gitu ya. Sekarang kita berlanjut ke bulan depannya, yaitu di bulan Juli, tepatnya di tanggal 7 Juli 2025 bakal hadir film Jurassic World Rebirth, di mana yang menariknya di sini bintang utamanya itu Scarlett Johansson yang memerankan Black Widow di MCU akan berperan di sini, di mana di film ini akan berfokus dengan latar cerita 5 tahun setelah latar cerita dari Jurassic World Dominion, di mana planetnya ini sudah tidak layak didiami oleh para dinosaurus, dan ada beberapa ilmuwan dan juga tentara yang akan mengejar DNA dari dinosaurus. Nampaknya mereka membutuhkan sebuah DNA untuk membuat ulang kayaknya memang dunia Jurassic World, dan ini akan menarik banget untuk kita tunggu. Terlebih lagi gue menantikan Scarlett Johansson sih. Nah, dan sekarang di tanggal 11 Juli 2025 ini salah satu film yang benar-benar kita tunggu semua ya para pecinta superhero. Tentu saja film pertama dari DC Universe, yaitu Superman. Superman versi David Corenswet akan mengawali perjalanannya, dan sekaligus juga ini project James Gunn pertama dari komitmennya untuk 10 tahunan dari DC Universe ke depan, di mana Superman akan menjadi garda terdepan. Apakah universe bakal sukses ke depannya apa enggak? Dan jelas film Superman ini akan menghadirkan banyak sekali karakter-karakter kayak Mr. Terrific, ada Crypto, termasuk juga nanti ada Supergirl. Ini salah satu film yang solo tapi berasa crossover. Jadi kita nantikan aja gitu. Nah, sekarang kita berlanjut lagi di tanggal 25 Juli 2025 itu bakal hadir film dari MCU melawan si DC tadi, tentu saja adalah Fantastic Four The First Step. Wow, kita akan menantikan juga setelah kita udah cukup hype di awal-awal dari bulan Juli. Akhirnya kita juga dikasih bumbu lagi dari versi MCU, di mana Fantastic Four ini adalah versi baru, versi terbarukan dari MCU. Kalau selama ini dipegang oleh Fox, ini versi barunya di mana Vanessa Kirby akan berperan sebagai Sue Storm atau Invisible Woman. Kemudian juga Joseph Quinn akan berperan sebagai Johnny Storm atau Human Torch. Kemudian ada Pedro Pascal yang akan memerankan Reed Richards atau Mr. Fantastic. Dan yang terakhir ada Ebon Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm. Dan kayaknya udah banyak banget kita berteori terkait dengan Fantastic Four The First Step ini, jadi nggak terlalu usah panjang-panjang ya, silahkan kalian tonton di video-video sebelumnya. Tapi pertarungan antara DC dan juga Marvel akan terjadi di bulan Juli nih, bakal asik parah. Nah, sekarang kita berlanjut ke film selanjutnya di bulan depannya lagi, yaitu di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2025 bakal hadir film Nobody 2. Ya, film ini uniknya adalah melanjutkan dengan karakter-karakter lama, yang dimana ini film menurut gue adalah film John Wick versi lightnya gitu kan. Versi ini keren banget sih menurut gue, kayak kelanjutan dari John Wick. Menurut gue semesta John Wick sebenarnya sangat cocok digabungkan dengan universe dari Nobody ini. Nah, yang unik juga di sini adalah yang bikin kita Indo Pride banget, karena memang sutradaranya untuk Nobody 2 ini adalah Timo Cahyanto. Kita nantikan saja gimana karya dari Timo Cahyanto, termasuk juga bagaimana aksi dari Mr. Nobody ini kedepannya nih bakal serem parah. Kita berlanjut ke bulan depannya lagi di bulan Oktober, tepatnya di 3 Oktober 2025 itu bakal hadir film judulnya Michael. Ini merupakan film biografi dan juga drama dari film Michael Jackson. Kita akan melihat bagaimana perjalanan sang legenda dari musik pop dunia ini, mana dia bener-bener gimana, kayak mungkin diperjelaskan dari awal karirnya hingga dia meninggal gimana. Dan gue cukup penasaran gitu, terutama juga dengan dentikan-dentikan alunan lagunya, apakah akan menyamai versi film Queen. Di tanggal 17 Oktober itu bakal ada Black Panther 2. Jadi buat teman-teman yang ngikutin film Black Panther pertama, ini akan melanjutkan kisah dari Black Panther yang pertama, dan kita akan melihat bagaimana seramnya si teror bertopeng ini di film The Black Panther kedua. Kita lanjut lagi di bulan depannya, itu di bulan November, tepatnya di tanggal 21 November 2025 itu bakal hadir lagi Wicked Part 2, dimana kalau kita sebelumnya, kalau teman-teman udah nonton Wicked, dimana Wicked itu kan agak bersambung setengah gitu, kurang jelas gitu, dan ternyata bakal ada part 2 nya yang akan rilis di November 2025. Dia cukup kayaknya sekitar 1 tahun kita nunggu perjuangan dan juga lanjutan kisahnya, karena Wicked juga cukup menarik secara box office. Kemudian juga kemarin juga di Golden Globe juga banyak banget mendapatkan penghargaan, jadi wajib juga kita tunggu. Dan ini salah satu film musikal pilihan gue juga di tahun 2025. Lanjut lagi di 26 November sebenarnya ada Zootopia 2, dimana buat teman-teman yang suka dengan aksi dari sang polisi kelinci, yaitu si Judy Hopps, ini layak banget udah ditunggu. Dan kita akan melihat bagaimana perjalanan dari semua karakter-karakter lama dari Zootopia, dan ini juga kayaknya ajang nostalgia juga, karena udah cukup lama kita nggak menyaksikan
menceritakan kisah-kisah dari Zootopia. Dan sekarang kita berlanjut ke akhir tahun 2025, yaitu di 19 Desember 2025. Akhirnya ini bakal hadir kelanjutan dari Avatar The Way of Water yang judulnya adalah Avatar Fire and Ash. Jadi sejauh ini untuk plot ceritanya masih cukup misterius bagaimana, tapi yang jelas memang buat teman-teman udah nonton The Way of Water, ini adalah kelanjutan dari kisahnya. Kita akan melihat bagaimana perjuangan dari karakter-karakter lama dari Avatar, dan ini salah satu film yang juga kayaknya calon Oscar. Sebenarnya juga di babak ketiga dari tahun 2025 ada juga film dari A24, judulnya adalah Death of a Unicorn. Jadi cukup menarik, unicorn mati gitu ya. Karena di sini ada juga Paul Rudd dan juga Jenna Ortega akan memerankan pemerannya di sini, tapi secara cerita masih memang belum terlalu jelas. Tapi dari teaser trailer kita lihat juga cukup menjanjikan, di mana Jenna Ortega ini cukup menarik, di mana mereka menemukan unicorn versi jahat ya, kita lihat dari teaser trailer. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, tonton reaction kita di video sebelumnya. Kayaknya secara keseluruhan untuk film yang paling dinantikan dan paling antisipasi tahun 2025 hanya itu saja. Meskipun ke depan mungkin bakal ada update film-film yang favorit juga akan menyusul, tapi untuk gambaran besarnya itulah pilihan film-film terbaik menurut gue. Jadi buat teman-teman nonton video ini, boleh kalian save video ini, share, atau kalian catat nih mana film-film yang paling ditunggu versi gue, kalian nonton pas tanggal ketika rilis nanti. Nah buat teman-teman juga yang mungkin nanyain, bang mana film Indonesia? Untuk daftar film-film Indonesia itu memang belum sejelas film-film Hollywood dan juga film luar ya. Mereka udah ada rentetan, udah ada booking ini, booking ini, booking ini. Tapi kalau Indonesia tuh nggak terbuka kayak film-film luar gitu. Ya, tiba-tiba aja mereka udah kelar nih 2 bulan sebelumnya, akhirnya mereka ngambil jadwal booking bioskop di 2 bulan selanjutnya, bulan depannya. Kayak nggak bisa diprediksi gitu. Tapi untuk film Indonesia sendiri ada satu sih sebenarnya yang paling gue tunggu di tahun 2025, yaitu film animasi buatan anak bangsa. Ada 200 animator, judulnya adalah Jumbo, dimana gue reaction kan sebelumnya itu sempat gue nangis gitu, karena benar-benar gue terharu akhirnya Indonesia bikin animasi yang keren, nggak yang harus condong ke satu agama, nggak yang harus spesifik banget untuk ngajarin banget anak-anak kayak gitu, tapi ini lebih luas, bisa dinikmati anak-anak, remaja, dewasa, tuir kayak gue gitu. Jadi ini enak gitu. Gue menantikan banget versi-versi animasi kayak gini. Jadi film Indonesia yang paling ditunggu tahun 2025 kayaknya Jumbo sih. Nah, buat teman-teman yang punya film favorit dari beberapa yang kita udah sebutkan tadi, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kenapa film itu menjadi salah satu film yang kalian tunggu? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, dan pasti bakal gue bacain guys. Buat teman-teman juga yang nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.